warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi adik-adik mahasiswa. Hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan kelima dalam mata kuliah gambar struktur bangunan. Kali ini sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai denah, tampak, dan potongan dari suatu bangunan. Jadi denah, tampak, dan potongan ini merupakan gambar awal yang ada di setiap gambar teknik. Jadi mau gambar rumah atau infrastruktur jalan, infrastruktur keairan, dan lain sebagainya, denah, tampak, dan bangunan dan potongan ini merupakan hal yang utama sebelum masuk ke penggambaran detail dari sebuah bangunan. Kenapa? Karena denah bangunan ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu, ya, fungsi-fungsi tertentu yang bisa memberikan gambaran kepada orang lain, gambaran awal kepada orang lain, bagaimana sebenarnya desain yang kita lakukan atau gambar yang kita lakukan terhadap bangunan tersebut. Oke, mari kita lihat definisinya. Jadi, definisi denah bangunan itu adalah tampak atas dari sebuah bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian 0,00 sebuah bangunan dengan catatan bahwa bagian atas atau bagian atap dari bangunan itu dihilangkan. Jadi maksudnya seperti ini. Denah itu merupakan gambaran dari sebuah bangunan. Jadi kalau misalnya dalam mata kuliah ini kita akan menggambar rumah, jadi denah rumah yang akan kita gambar itu adalah kita seolah-olah melihat rumah tersebut dari atas, ya, atau dari atap tanpa ada penghalang sama sekali. Nah, yang dimaksud dengan potongan horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian 0,00 itu artinya bahwa dari ketinggian 0 sampai ketinggian 1 meter itu akan terlihat di denah. Ya, jadi apapun yang terdapat dalam bangunan tersebut yang ketinggiannya itu kurang dari 1 meter itu bisa terlihat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau dalam denah itu, denah bangunan atau denah rumah itu pasti kan kita mempunyai atau dalam denah itu pasti ada ruangan untuk WC, untuk dapur, dan lain sebagainya. Nah, jika 1 meter dari ketinggian 00 atau dari dasar lantai dasar rumah tersebut itu ada benda atau ada sesuatu yang ketinggiannya itu kurang dari 1 meter, maka itu harus terlihat di denah bangunan. Jadi itu untuk dalamnya, ya, tapi untuk sekelilingnya atau di garis-garis dinding, misalnya di garis dinding itu ada pintu atau jendela, maka ketika di denah itu kita gambarkan pintu dan jendelanya itu akan terlihat, ya. Jadi bukan seolah-olah hanya dinding saja yang kita potong, tetapi kita juga memotong bagian pintu. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan menggambar denah bangunan. Kita masuk ke fungsi denah. Jadi, denah itu tidak asal dibuat, ya, tetapi dia mempunyai beberapa fungsi yang merupakan hal utama dalam penggambaran denah. Jadi seperti ini, jika kita ingin menggambarkan denah, maka dia harus memenuhi fungsi-fungsi yang ada di bawah ini. Jadi fungsi yang pertama itu adalah fungsi ruang. Artinya, di sebuah denah itu akan terlihat konfigurasi dan fungsi dari ruang tersebut. Jadi misalnya, dalam sebuah denah pasti itu akan terlihat ruangan apa saja yang ada di dalam bangunan tersebut. Jadi misalnya di dalam rumah tersebut ada ruang tamu, ada kamar, ada WC, ada dapur, dan lain sebagainya, maka denah tersebut itu sudah memenuhi fungsinya. Fungsi yang pertama dan yang kedua.
yaitu fungsi ruang dan susunan ruang. Jadi fungsi itu lebih kepada kegunaan dari ruang tersebut, sedangkan kalau konfigurasi atau susunan itu akan memperlihatkan bagaimana seorang desainer atau seorang perencana menempatkan posisi dari suatu ruang terhadap ruang lain. Jadi misalnya posisi kamar mandi di mana, posisi kamar di mana. Jadi susunan ruang atau konfigurasi ruang ini lebih kepada bagaimana seorang perencana atau seorang desainer mampu menempatkan sebuah ruang secara baik sehingga sirkulasi atau pergerakan orang-orang yang akan ada di dalamnya nanti itu dapat terlihat dan dapat lebih mudah. Kemudian yang ketiga, fungsi denah itu adalah harus memenuhi atau menggambarkan dimensi dari ruang tersebut. Jadi, setiap ruangan yang ada di dalam denah itu harus terlihat berapa ukurannya. Ya, makanya dari sebuah denah itu salah satu hal yang utama yang harus tampil itu adalah ukuran dari ruangan-ruangan yang ada di dalam denah tersebut. Karena kalau tidak ada, maka denah tersebut tidak memenuhi fungsinya. Kemudian yang keempat, letak pintu dan bukaan. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena sesuai dengan fungsi yang kedua tadi, ada susunan ruang yang harus digambarkan dalam denah tersebut. Dari susunan ruang tersebut, maka itu akan menentukan di mana letak pintu dan jendela yang akan kita letakkan di denah tersebut, ya. Jadi tergantung bagaimana susunan ruangnya, maka itu akan menentukan letak pintu dan letak jendela. Sedangkan untuk bukaan pintu ini memperlihatkan kepada user atau pengguna, ya, kepada orang yang melihat desain kita, ini bukaan pintunya seperti apa, apakah bukaannya ke dalam atau bukaannya keluar. Nah, itu kelihatannya di denah, ya, terlihat di denah. Kemudian selanjutnya adalah isi ruang. Jadi isi ruang ini sudah jelas seperti yang saya gambarkan tadi pada pengertian denah, ya. Jadi apa yang ada di rumah tersebut itu harus kelihatan jika tingginya itu kurang dari 1 meter, ya. Kemudian fungsi lainnya adalah fungsi utilitas ruang. Utilitas itu adalah kelengkapan ruang. Jadi misalnya di sebuah rumah atau sebuah bangunan atau sebuah gedung itu ada sistem perpipaan, ada sistem listriknya, ada sistem air conditionernya dan lain-lain. Maka untuk utilitas-utilitas seperti itu tidak boleh disatukan dengan denah yang utama atau yang biasa, ya, yang utama, ya. Tetapi dia harus punya denah sendiri. Jadi denah air itu memperlihatkan pipa-pipa yang akan dipasang pada rumah tersebut. Kalau denah listrik, bagaimana kabel-kabelnya, penempatan kabel, penempatan sekring, dan lain sebagainya itu harus terlihat pada denah sendiri, yaitu denah listrik. Denah AC dan lain-lain juga seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami atau kita mengerti sebelum menggambar denah itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menggambar denah yang baik atau yang betul gitu, ya. Nah, beberapa ketentuan untuk menggambar denah ini harus kalian perhatikan. Jadi yang pertama, denah itu biasanya ada 2 jenis. Ada gambar denah untuk presentasi dan ada gambar denah untuk gambar teknik atau untuk pekerjaan lapangan. Untuk gambar denah presentasi, biasanya bagian dinding yang terpotong itu hanya diblok dengan warna hitam. Artinya, kenapa dia diblok dengan warna hitam? Karena untuk denah presentase itu tidak dibutuhkan informasi detail tentang dindingnya terbuat dari apa. Sedangkan untuk gambar teknik atau denah teknik yang akan dipakai untuk pekerjaan di lapangan, bagian dinding yang terpotong itu perlu dilengkapi dengan notasi material sebagai pedoman pengerjaan.
Jadi seperti ini. Untuk gambar teknik seperti saya sudah pernah menyinggung di pertemuan awal bahwa salah satu fungsi gambar itu adalah untuk menyimpan dan memberikan informasi kepada orang lain. Nah, disinilah letak fungsi penggambar atau notasi yang ada pada Dena. Jadi di Dena itu kalau untuk gambar teknik biasanya di gambar dinding yang terpotong itu adalah diarsir. Itu memperlihatkan bahwa dinding tersebut merupakan dinding bata, ya. Atau kalau dia gambar kolomnya itu berwarna bukan berwarna, notasinya berupa bintik-bintik dan garis segitiga, itu memperlihatkan notasi bahwa kolom yang ada di rumah tersebut merupakan kolom beton. Ya, seperti itu. Jadi ini yang harus kalian perhatikan bahwa untuk gambar teknik, potongan dindingnya itu harus terlihat sebagai potongan dinding bata. Ya, kenapa? Karena di gambar teknik itu kita tidak perlu lagi menjelaskan secara lisan, tapi dengan melihat gambar orang bisa mengerti bahwa dindingnya terbuat dari bata. Itu hanya satu saja. Ada beberapa item atau notasi yang biasanya muncul di Dena dan itu harus kalian pahami dan kalian harus perhatikan. Kemudian yang kedua untuk ketebalan. Bagian yang terpotong di gambar dengan garis yang lebih tebal, artinya seperti ini. Kalau kalian memotong garis Dena itu di 1 meter dari dasar rumah atau dasar atau tinggi lantai, dasar lantai, maka garis-garis tersebut adalah garis-garis yang mempunyai ketebalan, ya, atau dengan tebal tertentu. Maka selain garis potongan tersebut digunakanlah garis yang lebih tipis. Nah, contohnya furnitur dalam ruangan kecuali tingginya lebih 1 meter dari level 0,00 digambar dengan garis yang tipis. Maksudnya apa? Di Dena itu harus terlihat perbedaan antara yang merupakan garis potong dan merupakan kelengkapan dari Dena tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu ya yang harus kalian perhatikan. Jadi ketentuan-ketentuan dalam menggambar denah bangunan. Jadi berikut ini adalah contoh gambar denah pondasi. Denah pondasi ini merupakan salah satu denah utilitas, ya. Denah utilitas ini adalah denah khusus yang memperlihatkan bagaimana sebenarnya sistem atau pondasi yang dipergunakan dari rumah ini atau bangunan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk rumah ini dia menggunakan pondasi dangkal, ya, atau pondasi batu kali. Kenapa? Dari sini kita bisa lihat beberapa simbol atau beberapa notasi yang memperlihatkan bahwa DNA pondasi atau pondasi yang digunakan dari rumah ini adalah pondasi batu kali, seperti yang kita lihat di pojokan gambar bawah, pojok kiri bawah, itu adalah notasi dari pondasi batu kali, seperti itu. Selanjutnya adalah layout, ya. Jadi layout ini merupakan bagian dari Dena, tapi dia skalanya lebih besar. Jadi layout ini adalah Dena, jadi dia Dena juga, tapi dilengkapi dengan jalan lingkungan, kemudian bangunan di sekitarnya, dengan memberikan gambaran yang sedikit lebih luas mengenai bangunan atau rumah tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini untuk gambar layout, contohnya itu adalah terdiri dari beberapa rumah, ya, dengan masing-masing mempunyai denah. Jadi layout itu seperti itu, ya. Dia merupakan kumpulan dari beberapa denah yang dimana rumah-rumah tersebut atau bangunan-bangunan tersebut itu terdapat dalam satu satu apa ya satu kawasan atau suatu lokasi yang lebih besar satu level di atas dari denah bangunan, seperti itu. Jadi untuk layout contohnya kalian bisa lihat di gambar ini bahwa untuk setiap rumah itu tetap dilengkapi dengan denah aslinya, ya. Hanya saja dibuat bergandengan dengan denah bangunan atau rumah yang ada di sekitarnya, seperti itu. Gambar selanjutnya atau
gambaran lebih luas dari layout itu adalah set plan. Jadi set plan itu lebih kepada kumpulan layout ya. Kumpulan layout, di mana kumpulan layout atau set plan ini akan memberikan tampak atas bangunan yang dilengkapi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya ini maksudnya adalah jika dia berada dalam suatu kawasan perumahan, maka set plan ini akan memperlihatkan di mana gate in dan gate out dari perumahan tersebut. Kemudian akses jalan yang ada di depan lokasi tersebut itu harus juga terlihat seperti itu. Nah, untuk set plan ini biasanya gambarannya itu lebih besar dari layout, tetapi tidak begitu mengcover semua atau batasan dari sebuah kawasan. Jadi misalnya kalau set plan itu tidak sampai menggambarkan suatu kecamatan gitu ya. Jadi kalau kita boleh membatasi set plan ini adalah eh, kumpulan layout yang memperlihatkan kondisi atau lokasi dari eh, bangunan yang kita desain atau rancang terhadap jalan-jalan, baik itu jalan arteri lokal maupun pokoknya jalan-jalan yang melingkupi dari lokasi perumahan yang kita desain seperti itu. Selanjutnya adalah kawasan. Jadi untuk kawasan dia merupakan gambaran yang lebih luas lagi dari layout ya. Jadi kawasan ini dia memperlihatkan beberapa layout dari kumpulan-kumpulan bangunan seperti itu ya. Jadi tadi kalau dari denah naik sedikit itu menjadi layout, dan layout, kumpulan layout itu merupakan kawasan. Jadi seperti itu. Nah, biasanya layout ini luasnya itu melebihi kota, desa atau wilayah seperti itu. Ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tampak bangunan. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena tampak bangunan ini memperlihatkan wujud bangunan secara dua dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Jadi, tampak dari bangunan ini akan memperlihatkan kepada orang lain bagaimana bentuk ya dari rumah yang kita desain atau kita rencanakan. Biasanya tampak bangunan ini itu sudah memperlihatkan jenis atau tema dari sebuah bangunan atau rumah ya. Jadi misalnya sebuah rumah itu mempunyai konsep atau tema minimalis, maka di tampak bangunan ini sudah kelihatan bahwa rumah atau bangunan yang kita desain ini merupakan tema dengan minimalis. Kenapa? Karena di tampak itu sudah kelihatan model dari jendela, pintu, kemudian model atap, bahkan untuk tampak untuk brosur atau apa ya, keperluan brosur, keperluan presentasi, itu bahkan sudah memperlihatkan warna cat dari tampak dari bangunan tersebut. Itu terlihat semua dari tampak. Nah, untuk penggambaran tampak ini dia harus digambar dengan skala 1:100 ya. Sama juga dengan gambar denah tadi seperti itu. Ini adalah fungsi dari tampak ya. Jadi beberapa fungsi dari tampak yang harus kalian perhatikan sebelum menggambar, yaitu yang pertama dimensi bangunan ya. Jadi di tampak sebuah rumah atau sebuah bangunan itu sudah kelihatan berapa dimensi bangunan. Biasanya untuk tampak itu yang kelihatan adalah berapa tinggi bangunan dan berapa lebar bangunan tersebut. Kemudian proporsi gaya arsitektur seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa tema atau konsep dari sebuah bangunan atau rumah itu sudah kelihatan pada tampak.
kemudian warna dan material, serta nilai estetika juga seperti itu. Jadi ini yang harus kalian pahami untuk menggambar tampak. Jadi di tampak juga itu sudah memperlihatkan jenis dari atau sudah memperlihatkan notasi material ya. Jadi misalnya pintunya terbuat dari kayu, maka gambar kayu yang pintu yang kelihatan di tampak itu adalah memperlihatkan gambar material material kayu gitu ya. Kalau atapnya itu berupa atap eh, rangka baja, maka notasi material rangka baja itu sudah harus tergambar di gambar tampak. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya adalah ketentuan. Jadi sama dengan Dena tadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam gambar tampak ini. Jadi yang pertama, karena digambar secara 2 dimensi, pada tampak kemungkinan akan ada beberapa bagian bangunan yang ukurannya menjadi tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya atau sesuai skala, yaitu garis atau bidang yang tidak sejajar dengan bidang gambar. Ya, jadi untuk tampak ini terkadang ada gambar yang atau ada garis yang apa namanya ukurannya tidak sesuai dengan gambar sebenarnya ya, karena adanya garis yang satu bidang tapi ternyata mereka berbeda ketinggian atau berbeda maju dan mundurnya, itu biasa terjadi di tampak. Kemudian untuk arah pandang sendiri tidak tergantung pada suatu patokan yang pasti. Jadi pada tampak itu biasanya bukan biasanya, ketentuan dalam menggambar tampak pada bangunan ya itu selalu dibagi 4 ya. Jadi ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Nah, ketentuan untuk memberikan penamaan terhadap eh, tampak ini itu tergantung dari suatu patokan, tidak tergantung dengan suatu patokan yang pasti ya. Yang jelas bahwa penamaan ini bisa saja dinamakan tampak A, tampak B, tampak C, tapi beginilah, pada umumnya untuk menggambar tampak itu ada 4 tampak yang muncul ya. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Baik, gambar selanjutnya adalah slide selanjutnya adalah potongan. Jadi potongan ini merupakan gambar 2 dimensi yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang belum bisa terbaca dalam Dena. Jadi untuk potongan itu kita akan membagi Dena itu dalam 2 potongan. Gunanya untuk apa? Untuk agar kita bisa melihat bagian yang ada di dalam bangunan yang tidak bisa kita lihat ketika kita menggambar tampak. Nah, jadi yang seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa di tampak itu kan ada 4, tampak depan, belakang, samping, kiri, kanan. Nah, masalahnya kita tidak bisa melihat ruangan apa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Kalau kita lihat dia dalam bentuk 2 dimensi ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu dibuatlah garis potongan. Biasanya untuk garis potongan ini dia akan terlihat atau terpotong secara memanjang dan melintang dari denah bangunan, seperti itu. Oke, gambar potongan ya. Jadi gambar potongan ini adalah gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan. Itu biasanya tertera pada denah dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Kemudian potongan adalah gambar yang digunakan untuk mengetahui seluruh bagian bangunan pada suatu garis pandang tertentu. Kemudian untuk kriteria penggambaran, potongan itu kurang lebih sama dengan denah. Bagian yang terpotong di garis tebal dengan notasi material bila merupakan gambar kerja. Dan ada juga yang disebut potongan ortogonal, yaitu gambar potongan yang berkesan 3 dimensi karena digambar dengan teknik perspektif satu titik lenyap atau letak titiknya berada di tengah bangunan. Jadi intinya begini, potongan itu adalah tampak yang memperlihatkan isi dari bangunan tersebut.
Caranya adalah dengan memberikan garis potong pada denah, baik melintang atau melintang maupun memanjang vertikal horizontal terhadap denah tersebut. Nah, ruangan apa saja yang terpotong pada garis potong, itulah yang akan digambarkan pada tampak bangunan. Seperti itu. Adapun fungsi dari potongan, jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa dia yang pertama adalah menunjukkan konfigurasi ruang atau ruangan apa saja yang terdapat di dalam bangunan tersebut, ya, dengan model tampak. Kemudian bagaimana struktur bangunan, kemudian bagaimana dimensi tinggi ruang. Jadi untuk struktur bangunan, karena kita memotong bangunan ini dari atap hingga pondasi, maka di potongan itu harus terlihat jenis pondasinya. Artinya struktural bangunannya kelihatan. Kemudian dimensinya tentu saja potongan ini harus menyertakan garis dimensi yang ada di dalamnya, ya. Seperti adapun ketentuan dalam membuat potongan, jadi yang pertama, garis potong itu pada suatu potongan dipilih pada bagian-bagian yang sulit atau memerlukan penjelasan yang lebih detail. Jadi misalnya di dalam bangunan tersebut atau di dalam rumah tersebut terjadi perbedaan tinggi, ya, antara kamar dengan ruang tamu misalnya. Nah, disitulah kita menempatkan garis potongan yang akan kita detailkan. Nah, seperti itu. Kemudian dari potongan kita bisa mengetahui struktur pondasi, tembok, konstruksi atap dari sudut pandang tertentu. Kemudian yang kedua, agar dapat memberikan penjelasan yang jelas, potongan itu harus dilengkapi dengan keterangan, dimensi, notasi, dan simbol-simbol yang mengikuti kaidah penggambaran lapangan. Jadi yang pertama, kalian harus mengetahui bagaimana simbol dari beton, simbol dari bata, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kenampakan bagian bawah dan atas dari suatu potongan itu tergantung dari letak garis potong yang diberikan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, gambar bangunan itu dapat lebih diperjelas lagi dengan gambar yang lebih detail atau subdrawing. Nah, gambar-gambar yang ada di slide ini memperlihatkan apa yang dimaksud dengan tampak dan gambar potongan, detailnya, ya, seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian untuk kuliah kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat dimengerti. Untuk pertanyaan itu bisa kalian komen di Google Classroom, ya. Kita langsung komen pada pertemuan kuliah. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.